Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Nasari, saya dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Dan di video kali ini saya akan mengajukan tugas di mata kuliah pengantar informasi. Ya, langsung saja ke PowerPoint, yaitu tentang telemedicine dan health dan sistem informasi klinis. Latar belakang yang pertama itu telemedicine ini merupakan penggunaan teknologi komunikasi untuk menyediakan layanan kesehatan jarak jauh. Dengan telemedicine, pasien bisa berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis lainnya melalui video call, telepon, atau pesan teks. Lalu, sistem informasi klinis atau health information system merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola data kesehatan pasien, baik itu data medis, rekam medis elektronik atau RME, riwayat pengobatan dan hasil laboratorium. SIG mempermudah tenaga medis dalam mengakses informasi pasien secara cepat dan akurat sehingga bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan. Lalu terdapat karakteristik, yang pertama itu karakteristik telemedicine dan telehealth, di mana itu aksesibilitas telemedicine sangat bermanfaat bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kesulitan untuk pergi ke fasilitas kesehatan, memberikan mereka akses kepada tenaga medis yang mungkin sulit dijangkau secara fisik. Yang kedua, fleksibel. Pasien dapat mengakses layanan medis sesuai kebutuhan mereka, baik itu untuk pemeriksaan ringan, konsultasi psikologis, atau pemantauan kondisi kronis. Yang kedua, sistem informasi klinis. Keamanan data SIG dilengkapi dengan sistem keamanan untuk menjaga kerahasiaan data pasien, termasuk perlindungan terhadap akses yang tidak sah. Kemudian yang kedua, efisiensi operasional. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, SIG membantu rumah sakit atau klinik untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen jadwal pasien. Lalu terdapat manfaat. Yang pertama itu telemedicine ini memungkinkan pasien mendapatkan konsultasi medis jarak jauh, mengurangi kebutuhan untuk kunjungan fisik ke rumah sakit atau klinik, serta menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, telehealth, meningkatkan akses ke layanan kesehatan, mendukung pencegahan penyakit, dan memungkinkan edukasi serta pemantauan kesehatan jarak jauh. Yang ketiga, sistem informasi kesehatan klinis atau SIG-KK, meningkatkan efisiensi pengelolaan data medis, mempercepat pengambilan keputusan klinis, dan meningkatkan koordinasi antar tenaga medis. Lalu tujuan, yaitu telemedicine ini memberikan akses layanan medis jarak jauh untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi perawatan. Yang kedua itu telehealth, bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh, termasuk edukasi dan pencegahan penyakit. Yang ketiga, sistem informasi kesehatan klinis atau SIG-KK, meningkatkan pengelolaan data medis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Dan terdapat juga contoh kasus pada bab 10, yaitu implementasi telemedicine ini diimplikasinya terhadap akses serta kualitas pelayanan kesehatan di komunitas pedesaan. Telemedicine ini telah berkembang menjadi solusi inovatif yang dalam penyediaan layanan kesehatan, terutama bagi wilayah pedesaan yang sering mengalami hambatan akses. Didukung oleh kemajuan teknologi informasi komunikasi, telemedicine ini berpotensi untuk meningkatkan manajemen penyakit, status kesehatan, dan kepuasan pasien. Lalu yang kedua, lalu terdapat juga hasil penelitian yang dimana itu menunjukkan bahwa telemedicine ini dapat secara signifikan memperluas akses dan meningkatkan kualitas yang layanan kesehatan di daerah pedesaan. Meskipun terdapat tantangan seperti ketidakmerataan infrastruktur dan rendahnya tingkat kepercayaan pasien terhadap teknologi. Oleh karena itu, integrasi telemedicine ini dalam sistem kesehatan di pedesaan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan penyediaan layanan kesehatan yang lebih efisien dan efektif. Lalu terdapat contoh kasus pada bab 11, yaitu sistem informasi pelayanan klinik berbasis web. Membangun sebuah sistem informasi pelayanan klinik berbasis web dengan menggunakan framework Laravel dengan desain MVC atau model V controller yang dapat memberikan informasi mengenai pendaftaran berobat, antrian berobat, menggunakan queue with priority dengan ketentuan prioritas, yaitu daftar online, offline, dan nomor kursi. Pengujian sistem dilakukan dengan dua cara, yaitu pengujian black box
Station Scale. Dari hasil pengujian black box yang sudah dilakukan menggunakan 33 butir uji menunjukkan bahwa sistem sudah 100% berhasil dibangun sesuai dengan yang diharapkan. Lalu hasil penelitiannya yaitu Satisfaction Scale dengan mengukur pemahaman seberapa puasnya penggunaan dalam menggunakan software yang telah dibuat menunjukkan bahwa rata-rata kepuasan pasien yaitu 0,3, kepuasan dokter yaitu 0,13 dan kepuasan petugas yaitu 0,39 dengan nilai besar dari 0. Semakin besar nilainya maka kualifikasi dinilaikan semakin baik. Baiklah, itulah tadi yang saya sampaikan pada PowerPoint yang termasuk pada bab 10 dan bab 11. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.